untuk selalu mencari Tuhan. Ada rasa bersalah, ada rasa berdosa kalau kita tidak mencari Tuhan. Apalagi kita tidak mencari Tuhan di bulan ini, di bulan pencurahan Roh Kudus. Selama 19 tahun kami melakukan doa 10 malam. Baru di tahun ini tidak ada satupun jemaat yang ikut doa 10 malam. Tetapi Tuhan Maha Pengasih, Dia mau kita tebus. Tebus lewat apa? Tebus lewat kita setia beribadah. Saya mau katakan yang membuat usaha kita tidak bangkrut itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yang membuat kita tidak terjadi kecelakaan maut. Seperti yang saya katakan tadi, mobil truk dia mogok picaban, dia tidak pasang segitiga, ada orang yang balap, dia tabrak truk itu, orangnya mati di tempat. Padahal sopirnya tidak bergerak, mobilnya tidak bergerak, tetapi sopirnya bisa masuk 2 bulan penjara karena pasal kelalaian tidak memasang segitiga. Nah, Roh Kuduslah yang menghindarkan itu semua. Nah, ayat yang ke-30 yang menjadi ayat pokok kita perhatikan baik-baik. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Berarti kalau kita tidak pergi ke gereja, sama arti kita melawan Tuhan. Secara jujur saya baru kali khotbah tentang ini. Ini ternyata kalau orang Kristen tidak mencari Tuhan, dia sudah sama dengan melawan Tuhan. Wow. Hati-hati kalau kita melawan Tuhan. Kalau melawan manusia itu biasa. Tetapi kalau melawan Tuhan itu yang luar biasa. Dan selanjutnya ayat yang ke-30. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ada orang Kristen, ketika ada suami istri berlaku salah, dia posting di medsos. Ada juga orang Kristen yang berkata, misalnya contoh suaminya sudah selingkuh, keluarganya atau temannya dari perempuan, misalnya namanya Meme, ya sini tidak ada nama Meme ya. Meme, sudah tinggal suamimu itu. Berarti dia sudah suruh menceraikan. Nah, di sini Tuhan sangat benci kalau kita bercerai. Amen. Dan yang berikut, ini satu contoh yang nyata. Hari Selasa yang lalu, kami dan Ibu Noke datang mengunjungi Ibu Shirley. Tujuan kami untuk membawa dia diselamatkan. Berarti Tuhan mau kalau kita mengajak orang lain, bawa di gereja, kumpulkan di gereja, dan kita bersatu menjadi keluarga besar GBI Pondok Daud. Amin. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dan siapa dan ia mencerai
mencerai beraikan. Jadi, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Perlu kita renungkan ini. Kita ajak, ya puji Tuhan, pada waktu pemakaman ada banyak orang ongkau yang hadir. Orang ongkau yang ada di Jayapura, mari kita ajak, apalagi kalau mereka mengenal Tuhan. Amin. Kita ajak mereka, kita kumpulkan mereka untuk bersama-sama. Tes. 21. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ada satu pemuka agama dan dia berkata Roh Kudus adalah Roh Kudus. Ada yang tahu itu? Ada ya? Dan dia mati di saat hari pencurahan Roh Kudus, hari Jumat. Ini menandakan bahwa menghujat Roh Kudus, sikap menentang dengan sengaja, adalah salah satu jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Sikap dengan sengaja, apalagi seluruh Indonesia tahu Roh Kudus, dia katakan dia hina Roh Kudus. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Menghujat waktu Tuhan Yesus, pelayanan di dunia ternyata bisa diampuni. Waktu Yesus pelayanan 3,5 tahun masih bisa diampuni. Tetapi dosa yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Wow. 2 kali disebut. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang. Sadis sekali ini. Kalau kita sudah tahu pencurahan Roh Kudus adalah doa yang sangat penting, usahakan kita datang. Angkat tangan yang berdoa selama 10 malam di rumah. Di 7:30 malam ada. Kalau kita tidak ada, usahakan tebus. Malam ini 7:30. Tidak usah panjang-panjang, 15 menit. Kita berikan penghormatan kepada Roh Kudus. Berdoa di rumah. Roh Kudus adalah penolong satu-satunya. Amin. Dan ada lagi yang menghujat Roh Kudus. Dia berkata, si pembuat konten 1 hari bertamasya di neraka. Wow. Dia menganggap lelucon. Ada yang lihat itu?
Saya dan Ibu Gembala sudah berapa kali menentang dengan keras. Orangnya kami sayangi. Dan ketika muncul di TikTok, saya orang pertama yang berkata kepada dia, hati-hati. Kalau engkau tidak bertobat, jangan sampai pada waktu hari penghakiman, engkau yang pertama dibuang di api neraka. Jangan sampai ada jemaat Pondok Daud yang tambah lagi, mantap. Silakan membuat konten, tetapi konten itu banyak. Ya Ayub, dia cuma sakit berbulan-bulan, dia pernah berkata di Alkitab, lebih baik saya tidak lahir ke dunia. Dia sempat mengeluh. Itu cuma sakit berbulan-bulan, apalagi di neraka. Amin. Mari kita sama-sama serukan. Ini sikap menentang Roh Kudus. Api neraka bukanlah tempat yang gampang. Bukanlah tempat tamasya. Bukanlah tempat untuk bermain-main. Amin. Bukanlah tempat untuk buat konten. Bapak Ibu Gembala, viralkan kasih Tuhan. Jangan konten seperti itu yang kita viralkan. Viralkan seperti Ibu Noka sudah banyak memviralkan khotbah dari Bapak Gembala. Viralkan firman Tuhan. Viralkan. Tuhan mau kita untuk memviralkan. Tuhan mau kita menghormati karya Roh Kudus lewat kita setia. Usahakan bulan ini tidak ada alpa. Yang tidak ikut perjamuan kudus minggu yang lalu rugi besar. Minggu yang lalu ada perjamuan kudus sekaligus hari ke-50.